Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Istilah khawatir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir ini ada dalam beberapa kategori. Ada disebut dengan khawatir yang wajar sampai kepada khawatir yang berlebihan. Khawatir yang wajar itu misalnya saya di tempat kerja dan saya terpikirkan akan anak saya di rumah, terus saya telepon, "Nak, kamu gimana? Keadaanmu baik?" Itu masih khawatir yang wajar. Tetapi kalau khawatir yang berlebihan, setiap saat saya akan selalu memikirkan anak saya dan saya akan selalu hubungi dia untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dan khawatir yang berlebihan ini akan mengganggu seluruh aktivitas dan akan menghabiskan banyak waktu. Jadi oleh karena itu di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, tema utama surat daripada Filipi ini adalah sukacita. Musuh utama dari sukacita adalah khawatir. Oleh karena itu dalam suratnya ini Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Karena ketika mereka khawatir, maka sukacita mereka akan hilang. Jadi, janganlah khawatir tentang apapun juga, karena khawatir itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi justru akan menghilangkan sukacita. Nah, oleh karena itu, Paulus menyarankan supaya mereka tidak khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi supaya nggak khawatir itu, nyatakanlah, sampaikanlah kepada Tuhan apa yang engkau pikirkan, apa yang membuat pikiranmu saat ini menjadi galau, apa yang membuat pikiranmu saat ini menjadi khawatir. Semua nyatakan, sampaikan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Dan yang kedua, yang harus dilakukan adalah mengucap syukur. Jadi perlu kita mengucap syukur akan apapun yang saat ini sedang terjadi. Dengan mengucap syukur, maka rasa khawatir itu sedikit demi sedikit akan semakin hilang dan sirna. Dan kalau kita sudah melakukan, datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, kita mengucap syukur dengan apa yang ada yang Tuhan berikan bagi kita, maka di dalam ayat 7 dikatakan, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi rasa khawatir kita dengan datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita menyampaikan dalam permohonan kepada Tuhan, dan hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur, maka yang ada dalam diri kita adalah damai sejahtera Allah. Ada ketenangan, ada kembali sukacita. Dan damai sejahtera Allah itu yang akan menguasai segala pikiran kita, sehingga khawatir itu tidak lagi mengganggu pikiran kita. Khawatir itu tidak lagi mengambil sukacita kita, dan khawatir itu tidak lagi merusak ketenangan dan hari-hari yang kita jalani. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, kita memang berada dalam COVID-19, dan COVID-19 ini membuat kita kadang-kala khawatir. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan, supaya apapun yang terjadi saat ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan mengerjakannya, supaya tetap ada sukacita dan ucapan syukur itu dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan ini. Berilah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan renungan ini juga bagi sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?